قال المؤلف حفظه الله تعالى: فضل العلم بأسماء الله تعالى وصفاته. Fadlu al-ilmi, keutamaan al-ilmu, mengetahui asma'illah ta'ala, mengetahui nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, wa sifatihi. Kita baca wa sifatihi karena dia ma'tufnya kepada asma'i. La raiba, tidak ada raib. Raib di mana? Asyak, keraguan. Ya, tidak ada keraguan. Annal ilma bi asma'illahi wa sifatihi asyraful ulum syar'iyyati. Bahwasanya ilma di sini karena sebagai isim inna maka dia mansub. Bahwasanya ilmu atau mengilmui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah asyrafu. Ya, di sini dia sebagai khabar anna. Jadi asyraful ulumi syar'iyyah. Ada ilmu syar'i yang paling mulia. Ya, tidak ada keraguan di situ. Wa azkal maqasidil adiyati wa a'zamul ghayatis saniyati. Wa azka itu isim tafdil dari kata zakiyun. Zakiyun itu artinya suci atau bersih. Al maqasid itu jamak dari maksud, tujuan artinya. Dan ilmu ini adalah tujuan yang paling suci. Al-maqasid al-aliyah, ya, tujuan yang tinggi yang paling suci. Wa a'zamul ghayatis saniyah, dan target atau akhir yang mulia. Saniyah juga artinya mulia. Kenapa kita katakan ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah ilmu yang paling mulia? Lita'alluqihi bi asyrafi ma'lumin wa huwa Allah azza wa jalla. Karena apa? Ta'alluq maksud dari kata ta'allaqa, ya ta'allaqu artinya berkaitan. Karena keterkaitannya dengan asyrafi ma'lum, hal yang paling mulia yang kita ketahui yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita punya kaidah syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Syaraf al-ilm bi syaraf al-ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu itu dilihat dari kemuliaan hal yang dipelajari. Maka ilmu tentang fikih asma'ul husna itu adalah ilmu yang paling mulia karena dia menceritakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang lebih mulia daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Baik. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Wa ma'rifatuhu subhanahu wal ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ajallu ulumid dini kulliha. Ajallu ulumid dini kulliha. Wa ma'rifatuhu, maka mengenalnya, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu bi asma'ihi, dan mengilmui nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya adalah ajallu ulumid din. Adalah ajallu. Ya, ajallu di sini dari sorofnya dia adalah isim tafdil dari kata jalil. Jalil artinya apa? Mulia. Ya, isim tafdilnya. Jalilun ajallu, karena karimun akramu maka jalilun ajallu. Ajallu ini adalah ilmu agama yang paling mulia secara keseluruhan. Wa iradatu wajhihi ajallul maqasidi, dan mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah maksudnya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala adalah maksud yang paling mulia, tujuan yang paling mulia. Wa ibadatuhu asyraful amali, dan penyembahan kepada Allah itu adalah perbuatan yang paling mulia. Wassana'u alaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa madhuhu wa tamjiduhu asyraful aqwal, dan memuji Allah, mengagung-agungkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, wa tamjiduhu, mengagung-agungkan. Ini ketiga kata ini kurang lebih maknanya sama ya. Madhuhu, kemudian astana, walaupun ada perbedaan sebenarnya, tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kurang lebih maknanya sama. Baik, ini memuji dan mengagung-agungkan Allah subhanahu wa ta'ala
dengan nama-nama dan sifatnya itu adalah asyraful aqwal, perkataan yang paling baik. Ya, itulah kenapa zikir yang paling baik itu adalah zikir yang mengandung penyebutan pengagungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wadzalika asasul hanifiyah hanifiyati millati Ibrahim alaihissalam. Dan ini adalah pondasi dari al-hanifiyah, itu agamanya Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim yang pertama. Pondasinya itu adalah ini, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ad-din alladzi ijtama'a alaihi jami'un nabiyyin. Nah, itulah agama yang disepakati oleh semua para nabi, ya, oleh semua nabi disepakati. Mereka ijtima di situ, sepakat dalam hal ini. Walaupun mereka tidak satu zaman, mereka sepakat atas memuliakan Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Itu adalah perkataan yang paling agung. Nah, itu semua nabi sepakat seperti itu. Ya, karena itu adalah millatu Ibrahim yang pertama. Wa alaihi ittafaqat kalimatuhum. Dan kepada hal yang seperti inilah kalimat mereka sepakat. Maksudnya kalimatnya adalah kata-kata mereka. Kata-kata mereka sepakat. Maksudnya mereka sepakat, setuju dalam hal ini. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Wa tawata'at maqalatuhum. Tawata'a artinya tawataro. Mutawatir. Ya. Tawataro kalimatuhum. Mutawatir perkataan-perkataan mereka. Wa tawaroda nushuhum wa bayanuhum. Itu juga sama dengan tawaroda artinya datang terus menerus, ya. Banyak gitu. Berarti kan banyak di sini. Tawaroda nushuhum, banyak nasihat mereka dan penjelasan mereka itu para nabi terhadap masalah ini. Bal innahu ahadul mahawiril azimati allati 'alaiha tartakizu da'watuhum min awwalihim ila khatimihim Muhammadin salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Bahkan ini adalah salah satu mahawir al-azimah, tema. Ini adalah salah satu maudhu atau tema yang agung yang kepadanya lah tertakizu dakwatuhum, yang dakwah mereka itu fokusnya di sana. Salah satu fokus dari dakwah para nabi itu adalah kepada hal ini. Min awalihim ila khatimihim, dari nabi yang pertama sampai nabi penutup yang terakhir itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ursilu bidda'wati ila Allah azza wa jalla. Mereka itu diutus untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayani tariqil musili ilaihi. Wa bayani karena dia matubnya ke ad-dakwah. Mereka itu diutus untuk menjelaskan at-tariqil musil ilaihi, jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini, ilaihi di sini kembalinya ke Allah Subhanahu wa taala. Ursilu bid-da'wah ila Allah wa bayan tariqil musil ilaihi. Karena para nabi diutus untuk berdakwah dan juga diutus untuk menjelaskan bagaimana cara kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa bayani halil mad'uwin. Berarti kan dalam bacanya mad'uwin, ya. Isim maf'ul dari kata da'a yad'u mad'u, objek dakwah. Dan menjelaskan tentang keadaan objek dakwah ba'da wusulihim ilaihi, setelah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dhamirhu di sini juga kembalinya ke lafzul jalalah. Ini juga kembalinya ke lafzul jalalah. Menjelaskan keadaan objek dakwah bagaimana kalau dia sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 3 poin utama dari dakwah para nabi. Menjelaskan mereka diutus untuk apa? Untuk 3 hal ini. Secara umum ya untuk tauhid, ya, mendakwahkan tauhid. Tapi secara umum, secara terperincinya, mereka diutus yang pertama untuk mengajak kepada Allah, kemudian menjelaskan kepada manusia bagaimana jalan menuju Allah, kemudian menjelaskan kepada manusia apa yang didapatkan oleh orang-orang yang berhasil sampai menuju Allah Subhanahu wa taala, yang berjalan di atas jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi al-qawaidus salasu daruriyatun fi kulli millatin ala lisani kulli rasul. Ini adalah kaidah yang tiganya, kaidah daruriyah, kaidah yang penting. Fi kulli millah, setiap agama, maksudnya setiap ajaran, ya, setiap ajaran yang dibawa oleh setiap rasul. Millat Ibrahim misalkan di zaman Nabi Ibrahim milahnya beda dengan milah Musa dan seterusnya.
Jadi millahnya Nabi Ibrahim itu mengandung 3 poin ini dasarnya. Begitu juga millah nabi-nabi yang lain. Ala lisan, melalui lisan setiap rasul. Lisan di sini maksudnya bahasa. Wa fi hadza yaqulu al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, semakna dengan ini, al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan inna da'watar rusuli taduru ala thalathati umurin. Bahwasanya dakwah para rasul itu jamak dari rasul ya, jangan salah baca. Ini bukan bacanya rasul, ini bacanya rusul. Ya. Inna da'watar rasul, bahwasanya dakwah para rasul taduru, berputar. Daro ya duru fi'il mudhari'nya taduru, daro ya duru, berputar ala salasati atau berkisar. Dakwah para nabi itu, dakwah para rasul itu berkisar 3 hal ini. Yang pertama, ta'rifur rabbil mad'u ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Ta'rif, mengenalkan Rabb, sesembahan, al-mad'u, objek dakwah. Ya. Mengenalkan sesembahan objek dakwah itu manusia. Ya. Siapa sesembahan kita? Bagaimana kita memperkenalkan? Bagaimana para nabi memperkenalkan manusia kepada sembahannya? Bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, dengan menyebutkan, mengajarkan nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatannya. Ya. Jadi cara kita mengenal Allah itu selain dengan ayat-ayat kauniyah, kita mengenal Allah dengan nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatannya. Kita mengenal namanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita mengenal sifatnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita mengenal perbuatannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam alam semesta. Wal aslu tsani, fondasi yang kedua, ma'rifatut thariqatil musilati ilaih, mengenal jalan yang musilatul ilaih, yang mengantarkan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita sampai ke sana. Wa apa itu? Wa hiya dzikruhu wa syukruhu wa ibadatuhu. Apa yang jalan yang mana yang bisa, yang kalau kita tempuh kita akan sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dzikruhu, itu dengan mengingat Allah, wa syukruhu, dengan bersyukur kepadanya, wa ibadatuhu, dengan beribadah kepadanya, allati tajma'u kamala hubbihi wa kamala dzullilahu, yang mana perbuatan-perbuatan ini mengumpulkan kamala hubbihi, mengumpulkan kesempurnaan cinta kita kepada Allah, wa kamala dzullilahu, dan menunjukkan kesempurnaan penghinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penghinaan kita di hadapan, bagaimana kita menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau berzikir, tidak mau bersyukur, tidak mau beribadah, maka pengakuan tersebut adalah pengakuan yang kosong belaka. Kemudian dasar yang ketiga, fondasi yang ketiga yang dibangun di atasnya dakwah para rasul adalah ta'rifuhum ma lahum ba'dal wusul ilaih. Mengenalkan kepada mereka, kepada manusia. Hum di sini kembalinya ke an-nas. Mengenalkan manusia kepada ma lahum, apa yang mereka dapatkan. Ba'dal wusul ilaih, setelah mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi dari karamatihi, di dar karomahnya Allah. Apa dar karomah? Tempat tinggal yang penuh dengan kemuliaan, yaitu surga, minan naim, apa saja kenikmatan-kenikmatan, alladzi afdaluhu wa ajalluhu ridahu anhum. Yang mana kenikmatan-kenikmatan itu yang paling utama dan yang paling mulia darinya adalah ridahu anhum, keridhaan Allah kepada mereka, wa tajallihi lahum, kecintaan Allah kepada mereka, wa ru'yatihim wajhahu, dan bagaimana mereka bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala al-a'la, yang maha tinggi, wa salamuhu alaihim, dan penghormatan, salam, ucapan salam bagi mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taklimihim iyahum, dan Allah mengajak bicara kepada mereka. Itu adalah kenikmatan di atas kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Wa qala fi sya'ni bayani khatimir rusuli sallallahu alaihi wasallam li hadzal matlabil azim. Dan qala fi sya'ni, dan beliau itu Ibnu Qayyim di sini, qala fi sya'ni, berkata tentang keadaan,
bayan fi sya'ni dalam tema keadaan bayan khatamir rasul, penjelasan tentang penutup para rasul di hadzal matlabil azim, dalam tema yang penting ini. Fa'arrafan nasa rabbahum wa ma'budahum ghayata ma yumkin an tanalahu quwahum minal ma'rifah. Maka memperkenalkan manusia kepada sesembahan mereka, kepada Rabb mereka, ghayata ma yumkin an tanalahu quwahum minal ma'rifah. Itu adalah tujuan yang paling mungkin diraih oleh kemampuan mereka dalam mengenal sesuatu. Jadi manusia itu bisa mengenal banyak hal dalam hidup ini, tapi pengenalan mereka di atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pengenalan yang paling agung, pengenalan yang paling tinggi. Wa abda wa aada wa ikhtasara wa atnaba bi dzikri asma'i wa sifatihi wa af'alihi. Wa abda wa aada, abda yubdi abda yubdi wa aada, kurang lebih di sini maknanya sama. Kemudian ukhtasara wa atnaba, ukhtasara meringkas, menyederhanakan, wa atnaba juga bi dzikri asma'i wa sifatihi wa af'alihi, dalam menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Hatta tajallat ma'rifatu subhanahu fi qulubi ibadihi, fi qulubi ibadihil mu'minin, agar pengenalan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa muncul di dalam hati para orang-orang yang beriman. Ya. Jadi tujuan tugas para rasul itu adalah tugas yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena mereka mengemban satu amanah, yaitu memperkenalkan Rabb-nya sebenarnya, Rabb manusia sebenarnya itu seperti apa. Nah, kalau manusia sudah mengenal Rabb-nya seperti apa, maka akan tumbuh kecintaan dan pengenalan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati-hati orang-orang yang beriman tadi. Itu tujuan utama dari diutusnya para rasul. Beban dakwah mereka tujuan yang paling utama itu. Wanjabat sahaib asy-syakki war-raib anha kama yanjabus sahabu 'anil qamari lailata ibdarihi. Wanjabat, dan pengenalan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepis, menghilangkan akan menepis sahaib asy-syakki, awan-awan keraguan. Sahaib itu jamak dari sihab. Sihab artinya awan. Akan menepis awan-awan keraguan. Asyak dan ar-raib kurang lebih sama dari hati seorang mukmin. Jadi kalau semakin kita mengenal Allah, semakin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama yanjabus sahabu 'anil qamari lailata ibdari, sebagaimana as-sahab, awan itu ditepis atau pergi, bergeser dari bulan pada malam purnamanya. Malam ketika bulan purnama itu kadang kan ada awan yang menutupinya. Tapi terkadang awan itu akan hilang dari permukaan bulan. Walam yada' li ummati hajatan fi hadha ta'rif la ila man qablahu wa la ila man ba'dahu. Walam yada' li ummati hajatan fi hadha ta'rif la ila man qablahu wa la ila man ba'dahu bal kafahum wa syafahum wa aghnahum an kulli man takallama fi hadzal bab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan tugas ini kepada selain para nabi untuk memperkenalkan hal ini. Tidak kepada sebelum para nabi atau sesudahnya. Bal kafahum masyafahum, bahkan cukup kedatangan para nabi saja. Kafa, syafa dan agna kurang lebih sama. An kulli man takallama fi hadzal bab. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Awalam yakfihim, bukankah telah cukup bagi mereka bahwasanya Allah telah turunkan kepada engkau sebuah kitab, yutla 'alaihim, dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika rahmah, sebenarnya dalamnya terdapat rahmah, wa dzikra, peringatan, liqaumin yu'minun, kepada orang-orang yang beriman.